سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pertama-tama mari kita memperbaharui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan teruskan surat yang ke-54, surat Al-Qamar. Malam ini kita akan masuk pada ayat 21 sampai 30. 21 sampai 30. Bersama kita sudah ada Ustazina, Ustaz Safi Soleh. Mudah-mudahan beliau tidak sedang dalam perjalanan, sehingga beliau berkenan untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik, tertib, tartil, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal dan mendapatkan pandangan yang seindah-indahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sekalian, kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh kita persilakan dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran surat 54 ayatnya 21 sampai 30 yaitu surat Al-Qamar. Fadhal Ustaz. Allah, syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا كذبت ثمود بالنذر وقالوا أبشرا واحدا وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور وقالوا أبشرنا ونتبعوا إذا لفي ضلال وسعر
أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير أشر تعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم Kan masa tidur jam segini? إنا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ونبئهم أن بينهم فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول Kita aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazuna Ustaz Safi Saleh. Semoga Allah SWT memeliharakan beliau, memelihara usia beliau, kesehatan beliau, dan juga anak cucu beliau. Amin. Begitu juga Bapak Ibu yang ikut melantunkan, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT menghitung huruf demi huruf yang Bapak Ibu baca dan kemudian nanti akan memberikan imbalan yang sebaik-baiknya nanti di sisi Allah SWT ketika nanti kita sampai di sana dalam keadaan nafsi, dalam keadaan kita semuanya berjuang untuk nasib kita masing-masing. Kita teruskan surat kita, surat yang ke-54, yaitu surat Al-Qamar, artinya bulan. Turunnya di Mekah, makanya disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 55 ayat. Dan tadi kita sudah membaca ayat 21 sampai 30. Berarti kita tinggal 25 ayat lagi akan menyelesaikan surat Al-Qamar, atau kurang lebih 3 kali pertemuan lagi. Pada pertemuan terakhir kita sampai kepada peradaban-peradaban sebelum kita yang telah dihancurkan oleh Allah SWT akibat kesalahan
umat manusia pada zamannya masing-masing. Ini adalah gambaran peradaban kaum Ad ataukah kaumnya Nabi Hud yang kemudian dibinasakan oleh Allah SWT. Kita lihat kalau kita saksikan pahatan-pahatannya, ukiran-ukirannya di dinding-dinding batu begitu luar biasa. Untuk ukuran pada saat itu yang ribuan tahun sebelum Masehi, Nabi Ibrahim saja diperkirakan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Ini adalah jauh sebelum Nabi Ibrahim. Yaitu kaum Ad ini adalah kaum pertama yang berkembang peradabannya setelah banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Tetapi karena mereka lupa kepada penciptaan mereka dan lupa kepada penciptanya, maka kemudian Allah SWT timpakan kepada mereka kebinasaan. Sebetulnya kebinasaan itu adalah akibat ulah mereka sendiri, akibat perbuatan mereka sendiri tanpa mereka sadari. Allah kirim kepada mereka sebagai bukti cintanya untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran, supaya peradaban mereka itu adalah peradaban yang memiliki nilai-nilai ilahiyah, yang spiritnya, rohnya adalah roh kenabian, roh ketuhanan. Tetapi mereka meninggalkannya sehingga kemudian mereka binasa dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah puing-puingnya saja. Mereka nanti kemudian hancur ataukah meninggal dunia, semuanya dalam keadaan tak terselamatkan, kecuali mereka yang ikut kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nanti setelah itu kita bicara lagi kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, yang juga mengalami nasib yang sama. Ini terakhir kita baca, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqair. Jadi jemaah sekalian, mereka itu manusia-manusia pada saat itu tanzi'un nas. Jadi badai yang besar itu kemudian, atau angin yang kencang itu, lalu kemudian seakan-akan mencabut manusia dari tempat-tempat berdiri masing-masing. Jadi boleh jadi manusia pada saat itu karena kencangnya atau derasnya angin, mereka semuanya berterbangan, terangkat, lalu kemudian dihempaskan. Sehingga kemudian ka'annahum, mereka seakan-akan a'jazu nakhlin, seperti pohon-pohon kurma munqair yang tumbang, yaitu yang tercerabut dari bumi. Jadi seperti pohon-pohon kurma yang tercerabut dari bumi, lalu kemudian tumbang bergelimpangan. Begitulah juga dengan manusianya, karena ini adalah perumpamaan atas manusia pada saat itu. Seperti yang kita lihat tadi pada gambar kita, mereka bergelimpangan, mereka tak berdaya. Sekarang kita masuk pada ayat baru, lalu kemudian Allah SWT mengingatkan kita kepada kitab suci Al-Quran. Di ayat 17, kita sudah baca permulaan ataukah ayat pertama dari ayat yang berulang-ulang, yaitu walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim muddaqir. Itu di ayat 17. Nanti kita ketemu lagi di ayat 22, tetapi kita lihat dulu ayat 21. Allah SWT berfirman, fakaifa kana adzabi wa nuzur. Lalu mereka menyaksikan bagaimana dahsyatnya azabku ataukah hukumanku kepada mereka, yaitu akibat daripada mengingkari peringatan. Adzabi wa nuzur. Jadi azabnya, lalu kemudian di belakang ada kata nuzur. Nuzur artinya peringatan. Jadi Allah tidak membinasakan manusia begitu saja sebelum Allah kirim kepadanya pemberi peringatan. Jadi mereka sudah mulai meninggalkan ajaran kenabian, ajaran nabi, ajaran langit. Kita tahu bahwa orang-orang yang selamat dari banjir berat, banjir besar pada zaman Nabi Nuh adalah tentu orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Orang-orang pilihan yang diselamatkan Allah SWT. Lalu kemudian orang-orang pilihan ini kemudian mendarat, kemudian berkembang biak, beranak pinak lagi, akhirnya kemudian menjadi banyak lagi. Yang banyak ini bekerja sama membangun kota-kota, membangun peradaban-peradaban. Tapi karena keberhasilan mereka membangun peradaban, mereka berpikir bahwa kehidupan itu hanya di dunia saja. Mereka berpikir bahwa yang disebut dengan nyata itu hanyalah yang indrawi saja. Mereka tidak lagi meyakini adanya alam, adanya dunia di luar alam indrawi. Sehingga mereka tidak percaya Tuhan. Kalau mereka percaya Tuhan, maka Tuhan itu harus bisa dijangkau oleh panca indera.
maka supaya Tuhan yang ada itu yang mereka percaya bisa dijangkau oleh panca indera, maka mereka membuat patung-patung berhala untuk mereka sembah. Karena dengan patung-patung itu bagi mereka bisa menjangkaunya. Mereka bisa menjangkaunya dengan indera, mereka bisa melihatnya dengan mata, mereka bisa mendengarkan suaranya kalau ada suaranya dengan kuping mereka bisa memegangnya dengan tangan-tangan mereka, bahkan mereka seakan-akan bisa berbicara kepadanya. Itulah sebabnya mereka kemudian meninggalkan Tuhan yang sifatnya gaib itu bagi mereka. Tuhan yang justru menjadi hakikat segala-galanya. Tuhan yang tidak serupa dengan apapun juga. Karena Tuhan itu adalah bersifat tunggal mutlak. Tuhan itu adalah bersifat jauh sifatnya daripada makhluk. Sehingga kemudian tidak mungkin terjangkau oleh alat-alat pengetahuan daripada makhluk. Seperti misalnya inderanya manusia dan juga akal pikirannya manusia. Sehingga kemudian Allah mengutus kepada mereka pemberi peringatan. Tetapi pemberi peringatan yang datang dengan penuh welas asih, penuh cinta dan kasih sayang, yang pendekatannya adalah humanistik, pendekatannya adalah mendidik mereka, tetapi mereka menolaknya. Maka Allah mengatakan, coba perhatikan, fakaifa kana adzabi wa nuzur. Coba perhatikan bagaimana beratnya hukumanku akibat mereka meninggalkan peringatan tersebut. Nah, setelah berbicara tentang kaum Ad, ataukah kaumnya Nabi Hud ini, kemudian berbicara tentang walaqad yassarnal Qur'ana, sama dengan sebelumnya setelah berbicara tentang Firaun, Musa, lalu kemudian berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Nabi Nuh sebelumnya, berbicara tentang Nabi Nuh dengan kaumnya, lalu kemudian berbicara Tuhan berkata di dalam ayat 17 sebelumnya. Ini persis sama. Ya, ini persis ayat 17 sebelumnya mengatakan juga walaqad yassarnal Qur'ana. Jadi ini Al-Qur'an. Setelah berbicara tentang Nabi Nuh dan kaumnya, ayatnya kemudian muncul seperti ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Begitu juga setelah Allah berbicara tadi dengan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Setelah kemudian binasa, lalu kemudian Allah muncul lagi dengan kata-kata ini. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kita lihat apa maksudnya Allah ini. Pasti punya maksud yang luar biasa. Karena berbicara tentang umat-umat yang dibinasakan, kaum-kaum yang hancur, nabi-nabi yang ditolak, nabi-nabi yang ditinggalkan, nabi-nabi yang dijadikan barang tertawaan, nabi-nabi yang dihinakan, lalu kemudian mereka binasa, lalu kemudian muncul selalu ayat ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan tidak ada pernyataan lain kecuali Al-Quran. Karena yang tertulis Al-Quran yang dimaksud benar-benar Al-Quran. Tidak disebutkan dengan yang lain. Kalau misalnya masih disebutkan misalnya Al-Kutub atau Al-Kitab, masih bisa kita berkata mungkin kitab yang lain. Tetapi ini disebutkan Al-Quran. Tidak ada Al-Quran lain selain daripada yang kita baca ini, mushaf yang kita baca ini. Dan Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'an, dibuat sedemikian rupa supaya gampang dicerna, gampang difahami, gampang dipelajari, tidak ribet, tidak mumet seperti misalnya buku akademik, buku yang di sekolah-sekolah. Itu kan buku di sekolah-sekolah itu ribet mempelajarinya. Tetapi kalau Al-Quran dibuat gampang sedemikian rupa, susunan ayat-ayatnya ada yang panjang, ada yang pendek, suratnya ada yang panjang, ada yang pendek, kemudian bersayap-sayap, pakai akhiran u, i, a, dan sebagainya. Macam-macam, seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, kayak begitu. Jadi menjadi enak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan seterusnya seperti itu. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana. Begitu juga bahasanya, walaupun bagi kita adalah bukan bahasa kita bahasa Arab, tapi bagi kalangan orang Arab itu bahasanya sederhana sebetulnya. Ya, karena semua orang bisa mengerti pada saat itu. Ketika semua kalangan bisa mengerti pada saat itu, menunjukkan bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang dipahami oleh semua kalangan, semua level sosial, semua tingkatan masyarakat. Maka kemudian disebutlah walaqad yassarnal Qur'ana. Sungguh kami telah membuat Al-Quran itu lidzikri, sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Jadi disebutkan dengan sebagai pelajaran. Artinya apa? Tujuan Al-Quran tidak tercapai apabila hanya disimpan di rak-rak buku, di meja-meja, di dalam handphone,
dibacanya nanti pada bulan Ramadan, kita kejar juga tamatnya saja, tapi tidak pernah kita mengejar tadabburnya. Padahal Allah SWT walaqad yassarnal Quran, artinya apa? Mudah difahami, mudah dipelajari. Jadi tujuannya adalah untuk dipelajari, adzikr, dan difahami baru diamalkan. Dipelajari, difahami, lalu diamalkan, itu tingkatannya. Fahal min mudzakir, sedemikian sedikitnya orang yang mempelajari Al-Quran secara sungguh-sungguh, sampai Allah bertanya, fahal min mudzakir, masih adakah yang mau memikirkan Al-Quran ini? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, menjadikan Al-Quran sebagai di atas segala-galanya, menjadikan Al-Quran sebagai literatur utama, main reference misalnya. Masih adakah orang yang memikirkan Al-Quran? Karena seperti yang kita sering sampaikan, Al-Quran kebanyakan hanya dikutip hanya untuk pemanis ceramah saja. Al-Quran dikutip sebagai ornamen orasi saja. Jadi orang berceramah, berorasi, berpidato, lalu supaya kelihatan agamis, kelihatan indah, dikasihlah kembang-kembang, bunga-bunga, ornamen-ornamen, perhiasan yang namanya ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan utama, lebih banyak opini pribadi daripada penceramahnya, daripada opini Allah dalam Al-Quran. Harusnya yang kita sampaikan ini adalah opini Allah, pendapatnya Allah dalam Al-Quran. Jadi kita hanya membacakan saja. Membacakan Al-Quran, lalu kemudian orang memahami apa Al-Quran itu, sehingga nanti pada saat-saat tertentu mereka juga bisa mempelajarinya sendiri secara mandiri. Maka Allah berkali-kali menyampaikan, sudah yang kedua kalinya nih, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Maka sungguh kami telah membuat Al-Quran itu sedemikian gampang, mudahnya dimengerti, tetapi Allah berkata, fahal mim mudzakir, masih ada yang mengambil pelajaran, masih ada yang mau berpikir. Jadi artinya untuk berpikir dengan benar harus membaca Al-Quran. Harus simpulan-simpulan deskripsi berpikirnya sejalan dengan Al-Quran. Kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, berarti ada yang salah di sana. Ada yang keliru. Fahal mim mudzakir. Kita sudah sering kutipkan surat Al-Furqan, di mana Nabi menyampaikan di sana bahwa umat kaumku meninggalkan Al-Quran. Itu jadi beberapa kali dalam Al-Quran. Baik dengan langsung kalimat Nabi, wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, jadi Rasul berkata, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu, menjadikan hadzal Qur'ana mahjura, Al-Quran sebagai mahjur. Lalu apa berdasarkan data yang kita dapatkan dalam Al-Quran, apa sebabnya mereka menolak Al-Quran? Yang mereka tolak sebetulnya bukanlah Al-Qurannya saja, tetapi pembawa Al-Qurannya. Jadi yang membawa Al-Quran. Kenapa? Karena mereka melihat manusia biasa. Jadi kita lihat kalau manusia biasa ya berjalan seperti kita lihat bapak sekalian berjalan, kaki kiri, kaki kanan silih berganti. Mereka juga memegang tas, mereka juga pakai pakaian seperti kita. Jadi mereka berpikir kenapa mesti harus manusia seperti ini? Jadi artinya mereka melihat manusia itu dari sisi zahirnya saja. Dari sisi kakinya yang berjalan, dari sisi tangannya yang berayun, dari sisi matanya yang berkedip-kedip, dari sisi mulutnya yang berbicara, dari sisi kepalanya yang goyang-goyang. Kesimpulannya dari sisi punya jasmani, punya tubuh badani yang butuh makan dan minum setiap hari, sehingga bagi mereka tidak ada luar biasanya, tidak ada privilege-nya, tidak ada hal yang perlu diikuti dari mereka. Kenapa? Sama saja dengan kita. Apa yang mereka lupa di situ? Bahwa manusia itu adalah tergantung daripada isi kepalanya. Nah, yang menentukan manusia adalah isi kepala, jemaah sekalian. Kalau isi kepalanya itu kurang atau bahkan kosong, ya tentu nilai orang itu biar rendah. Tapi kalau nilai kepalanya itu adalah kualitatif, qualified, tinggi, maka kemudian orang itu juga bernilai tinggi. Jemaah sekalian, sebagai yang mengubah dunia kita ini, wajah dunia kita ini siapa? Para ilmuwan. Ilmuwanlah yang membuat pesawat, ilmuwanlah yang membuat internet, ilmuwanlah yang membuat komputer, laptop, dan semacamnya. Ilmuwanlah yang menemukan listrik, lalu kemudian membuat listrik sehingga ada di rumah-rumah kita. Ilmuwanlah yang menemukan lift sehingga kita bisa naik ke atas rumah kita, gedung yang berlantai 50 misalnya, kita bisa naik ke atas. Kenapa? Karena ada liftnya. Nah, ilmuwan yang menemukan itu semuanya, kesimpulannya ilmuwanlah yang menyebabkan wajah dunia kita ini berubah. Nah, pertanyaannya secara fisik apa bedanya ilmuwan dengan orang awam biasa?
Jawabannya tidak ada secara fisik, sama dengan yang berjalan di sini. Kalau kita menganggap yang berjalan ini adalah ilmuwan, seorang guru besar, profesor misalnya, seorang misalnya doktor dalam bidang tertentu, maka kalau dia berjalan dengan orang lain tidak ada bedanya, sama. Kakinya silih berganti, tangannya berayun, tasnya juga dibawa ditenteng seperti itu. Lalu di mana bedanya? Bedanya adalah isi kepalanya. Nah, Mas berbahagia. Kalau ilmuwan saja yang membaca buku menyebabkan isi kepalanya lebih tinggi daripada orang yang lain, orang yang tidak belajar, apatah lagi Nabi yang isi kepalanya diisi langsung oleh Allah SWT, bukan satu jenis jurusan, bukan satu jenis fakulti, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh sisi dan dimensi kehidupan manusia ada di dalam kepalanya sang Nabi. Makanya Mas Kaiser berbahagia, mereka gagal melihat itu. Kadzabat Samud bin Nuzur, maka kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi Saleh, mendustakan bin Nuzur, peringatan. Jadi tadi sudah disampaikan, Al-Quran ditinggalkan setelah berbicara tentang kaum Ad sebelumnya, sekarang kaum Samud. Setelah sebelumnya juga berbicara tentang kaum Nabi Nuh. Setelah itu kemudian selalu Allah berkata, walaqad yassarnal Qur'ana hal mim mudzakir. Sekarang terjadi lagi pada kaum Samud. Nanti di beberapa ayat berikutnya nanti kita ketemu lagi, walaqad yassarnal Qur'ana fa hal mim mudzakir, selalu gitu. Nah, kadzabat Samud, kaum Samud mendustakan bin Nuzur, peringatan tersebut. Di kaum Samud mendustakan peringatan. Kenapa mereka mendustakannya? Faqalu, mereka berkata, abasyaran, apakah manusia biasa? Basyaran ini manusia biologis, yang pakai baju tadi, yang pakai celana panjang tadi, yang pegang tas tadi, yang berjalan silih berganti kakinya, sama. Faqalu abasyaran, apakah pantas manusia biasa minna di antara kita? Jadi kata-kata minna di antara kita artinya dipilih di antara kita. Wahidan, seorang. Apakah pantas seorang manusia biasa di antara kita? Kenapa ada penekanan wahidan di sini? Untuk menunjukkan bahwa bagi mereka yang namanya kebenaran itu harus ditentukan oleh jumlah yang banyak. Nah, disinilah terjadi kekeliruan mendasar. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak. Kalau ada 100 orang yang salah, maka berkumpulnya 100 orang salah tidak membuat mereka benar. Berkumpulnya 100 orang yang salah tidak menyebabkan mereka benar. Misalnya, ada orang yang berkata bahwa 3 tambah 3 itu adalah 8. Dan orang yang berpendapat seperti ini dikumpulkan 100, 1000, 10.000, 1 juta orang. Bisa tidak menjadi benar? Jawabannya tetap salah. Walaupun dikumpulkan menjadi 1 juta, tapi kalau pendapatnya semuanya sama, yaitu 3 tambah 3 sama dengan 8, itu pasti salah. Jadi artinya apa? Bahwa orang salah kalau dikumpulkan, ya tidak otomatis jadi benar. Orang salah kalau dikumpulkan, kesalahan-kesalahan mereka tidak saling menambah satu sama lain. Tidak saling menggenapi satu sama lain, lalu kemudian mereka menjadi benar. Kebenaran tidak seperti itu. Kebenaran tidak seperti itu. Kebenaran intelektual. Kalau yang seperti itu adalah kebutuhan lahiriah, bisa. Kalau ada di antara kita misalnya yang sangat miskin, bisa kita berbagi-bagi untuk menolongnya misalnya. Masih menyumbang sedikit-sedikit, tapi karena banyak, akhirnya menjadi banyak orang, akhirnya menjadi banyak juga donasinya atau sumbangannya. Tapi kalau berkaitan dengan intelektual, rasionalitas, kebenaran, ya tidak bisa seperti itu. Walaupun 1 orang berkata 3 tambah 3, 6, ya ideal yang benar. Berbanding dengan 1 juta orang yang berkata 3 tambah 3, 8. Jadi yang satu ini tidak menjadi salah hanya karena dia sedikit, dan yang banyak tidak menjadi benar hanya karena dia banyak. Jadi kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah sedikit atau banyak. Ditentukan apa? Ya kebenaran. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, kesalahan terbesar di sini kalau katakan masa cuma 1. Kita ini kan banyak yang berkumpul, bermusyawarah. Masa iya yang 1 kita terima? Nah, ini menunjukkan bahwa kelirulah kita, bahwa kebenaran itu adalah dimusyawarahkan. Bapak Ibu sekalian, kita ulangi, kebenaran tidak bisa dimusyawarahkan. Yang bisa dimusyawarahkan urusan-urusan kehidupan sehari-hari kita.
Apakah kita akan bangun jembatan dari Pulau Batang menuju ke Singapura? Itu bisa dimusyawarahkan. Ya tergantung masing-masing, versi Indonesia, versi Singapura. Di Indonesia juga banyak macam-macam pendapatnya, di Singapura juga macam-macam pendapatnya. Bisa berbeda-beda, itu wajar. Karena itu menyangkut masalah kebutuhan indrawi namanya. Kebutuhan pragmatis, kebutuhan fisik, biologis, itu bisa bermacam-macam. Apakah kita makan beras atau makan sagu, itu bisa didiskusikan. Tetapi kalau menyangkut masalah kebenaran, itu tidak bisa didiskusikan. Ya, kita berkata bahwa apakah sagu itu terbuat dari batu atau bukan? Itu jelas tidak benar. Kenapa? Karena kita sudah sependapat bahwa sagu itu berasal dari pohon sagu namanya. Tidak bisa dibuat dari batu. Kalau dari batu bukan sagu namanya, tapi semen. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itu menyangkut masalah kebenaran. Kebenaran apa di sana? Bahwa sagu itu dari batang pohon, semen itu dari batu, itu namanya kebenaran objektif. Tidak bisa juga didiskusikan. Kenapa? Karena kebenaran objektif dan rasional itu tidak bisa didiskusikan. Yang bisa didiskusikan adalah kepentingan-kepentingan bersama kita, itu bisa didiskusikan, bisa dimusyawarahkan. Kalau menyangkut masalah kebenaran dimusyawarahkan, itu pasti keliru. Hancurnya, runtuhnya umat-umat sebelumnya adalah karena mereka menganggap kebenaran itu bisa dimusyawarahkan. Itulah sebabnya mereka, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud ini berkata, bagaimana mungkin kita mengikuti satu orang? Padahal dia juga manusia biasa seperti kita. Lupa bahwa yang satu orang itu bukan berbicara tentang basyariahnya, tapi berbicara tentang akliyah, kebenaran, al-haq, yang tidak dikaitkan dengan basyariah seseorang. Bahkan orang yang lumpuh sekalipun, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tangannya, kalau dia benar, tetap benar. Walaupun dia sehat walafiat dan banyak jumlahnya, kalau salah, tetap juga salah secara objektif dan rasional. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka disitulah kekeliruan mereka. Mereka berpikir bahwa kebenaran itu harus banyak, sehingga mereka menolak dengan kata-kata abasyaran minna wahidan nattabi'uhu, apakah manusia biasa yang cuma satu di antara kita yang harus kita ikuti? Nattabi'uhu, bagi mereka harusnya kan kita mengikuti orang banyak. Masa cuma satu? Sama-sama juga dengan kita, kepalanya juga di atas, mulutnya juga di depan, kupingnya juga dua, matanya juga dua menghadap ke depan. Masa iya kita harus ikuti? Nattabi'uhu, pantaskah kita mengikutinya? Inna idzan, kalau kita mengikuti satu orang dan meninggalkan banyak orang, izan, kalau begitu, lafi dalalin wasul, kita semuanya berada dalam kesesatan dan kegilaan. Kita sudah menjadi sesat dan sudah gila. Kenapa? Masa mengabaikan ribuan orang, pendapat ribuan orang dengan mengikuti satu orang. Ribuan orang, jutaan orang berkata bahwa Tuhan itu adalah patung yang kita sembah. Tiba-tiba datang satu orang, manusia biasa seperti kita, makan minum seperti kita, dan mengatakan bahwa patung itu bukan Tuhan, tapi Tuhan itu adalah yang tidak bisa dijangkau panca indera. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau kita ikuti pendapat itu, izan, kalau begitu, lafi dhalalin wasu'ur. Kalau begitu kita benar-benar, lahnya taukid, lafi benar-benar kita berada, dhalal, kesesatan, wasu'ur, dan bertindak gila. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sebagai ini menjelaskan kepada kita bahwa kebenaran tidak bisa disandarkan pada banyaknya orang. Ya. Tidak bisa kebenaran menjadi salah hanya karena dibawa satu orang. Tidak bisa kebatilan menjadi benar hanya karena dibawa oleh banyak orang. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan karena kebenaran tidak bisa ditentukan oleh banyaknya orang, ya secara otomatis dalam kebenaran tidak berlaku musyawarah. Musyawarah berlaku apa? Pada urusan kita. Amruhum syura bainahum. Urusan-urusan mereka, apakah kita bangun jembatan tadi dari Batam ke Singapura, seperti mana dari Singapura ke Johor misalnya, itu bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan antar negara, antar masyarakat di kedua negara misalnya. Bisa musyawarah, bahkan bisa dibikin votingnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi artinya hal-hal seperti ini tidak masalah dibicarakan. Tapi kalau sudah menyangkut masalah kebenaran, ini tidak bisa. Ya. Inna idzan lafi dhalalin wasul. Kalau kita melakukan itu, kita akan masuk dalam kategori sesat. Misalnya kita bermusyawarah dulu. Apakah kita sepakat Muhammad itu nabi atau tidak? Karena mayoritas kita berkata Muhammad itu bukan nabi, lantas dia menjadi bukan nabi. Tidak bisa.
walaupun kita 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar berkumpul, berkata Muhammad itu bukan Nabi, tapi kalau faktanya dari Allah memang utusan, ya tetap dia utusan Allah, Rasulullah. Jadi predikat Rasul Allah yang disandang oleh Muhammad bin Abdullah tidak gugur, tidak runtuh hanya karena tidak ada yang mengakuinya. Begitu juga seseorang tidak otomatis menjadi nabi hanya karena banyak orang mengakuinya. Ya, karena kalau misalnya banyak orang mengakuinya baru jadi nabi, berarti nabi itu adalah pendapat terbanyak. Berarti nabi bisa dipilih, bisa kita bikin voting, bisa bikin pemilihan raya supaya kita pilih nabi di antara kita. Faktanya dalam sejarah nabi tidak pernah dipilih oleh orang banyak ataupun musyawarah. Kalau nabi tidak pernah dipilih secara musyawarah, berarti pengganti nabi juga yang seharusnya memiliki kualifikasi kenabian juga seperti itu. Lalu siapa yang paling tahu siapa yang pantas jadi nabi? Bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang paling tahu siapa yang cocok menggantikan nabi? Ya tentu nabinya sendiri. Pengetahuan nabi adalah pengetahuan Allah, pilihan nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah kekeliruan mereka. Karena mereka berpendapat justru mengikuti satu orang, justru tersesat dan gila. Sekarang ini kita lihat ilustrasi Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh boleh dikatakan ditolak, tinggal sendiri. Harapannya satu-satunya tentu Allah SWT. Nabi Saleh tidak pernah bersandar kepada apapun juga. Nabi Saleh tidak pernah bergantung kepada siapapun. Nabi Saleh tidak mendatangi pemuka masyarakat pada saat itu dengan harapan membelanya. Nabi Saleh tidak meminta dana dari mereka dengan harapan bisa menggerakkan dakwahnya. Nabi Saleh bekerja atas perintah Allah. Karenanya Nabi Saleh adalah orangnya Allah, ahlullah, keluarganya Allah. Nabi Saleh dan pengganti-pengganti Nabi ataupun warasatul anbiya harusnya juga seperti itu. Bergantungnya bukan kepada donasi orang-orang, bergantungnya bukan kepada jabatan orang-orang, bergantungnya bukan kepada orang-orang kuat, bergantungnya bukan kepada banyaknya pendukungnya. Bergantungnya Nabi dan Rasul adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Nuh sebelumnya ketika ratusan tahun berdakwah, dia datang kepada Allah, ya Allah, ini makhluk saya terkalahkan. Allah yang berbuat kemudian kepada kaumnya. Nah, kita lihat Nabi Saleh setelah ditolak, kita lihat di sini. Ya, dia berdoa kepada Allah SWT, nanti kemudian Nabi Saleh memberikan onta kepada mereka. Tetapi sebelum kita lihat jemaah sekalian, mari kita lihat bandingan antara nabi dan ilmuwan. Kita tadi sampaikan bahwa ilmuwan dan orang biasa bedanya di mana? Kepalanya, isi kepalanya. Apa yang mengisi kepalanya para ilmuwan, akademisi, saintis? Isinya adalah buku-buku seperti ini. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Bapak bisa bayangkan buku yang diangkat orang ini belum seberapa untuk menjadi ilmuwan. Bahkan belum seberapa untuk menjadi sarjana, untuk menjadi selesai S1 misalnya. Ya, tidak seberapa, bahkan di SMA pun juga masih jauh lebih banyak daripada buku ini. Ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat bagaimana beratnya buku-buku ini di bawah. Dan ini harus dibaca satu persatu untuk mengetahui isinya. Nah, yang namanya Nabi dan Rasul, yang namanya Nabi Saleh, pengetahuannya yang luar biasa itu, yang menyeluruh itu, yang holistik, integral, dan sinkron itu adalah bukan dari buku-buku ini. Tapi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya ketika ada masalah, berdoa kepada Allah juga. Komunikasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia pengetahuannya bukan dari buku-buku seperti ini. Seperti kita, ya perlu membaca buku-buku seperti ini, tetapi tidak boleh berhenti pada buku saja. Kita sudah sampaikan bahwa kita manusia itu bertingkat-tingkat. Pengetahuan kita yang pertama melalui indera. Di atas indera ada akal. Di atas akal ada zauq. Nah, seperti itu. Indera dilakukan dengan penelitian, eksperimen. Lalu bagaimana dengan akal? Melalui membaca buku-buku, penalaran, buku-buku yang sifatnya rasional seperti logika, logik, matematik, lalu kemudian seperti ilmu-ilmu murni atau ilmu-ilmu rasional lainnya. Seperti filsafat, metafisika, dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itu adalah kebutuhan akliyah kita. Lalu bagaimana dengan
Zauq. Nah, inilah yang dimiliki para nabi. Zauq itu adalah pengetahuan tertinggi karena dimiliki dengan cara apa? Dengan cara transformasi langsung dari sumber kepada sang nabi, namanya wahyu. Jadi namanya wahyu. Apa itu wahyu? Transformasi langsung. Mirip dengan copy paste. Jadi di copy paste saja pindah semuanya. Nah, begitulah. Lalu apa syaratnya? Kalau syaratnya tadi akademisi rajin baca buku, apa syaratnya nih? Syaratnya adalah mensucikan jiwanya, melepaskan jiwa dari harapan-harapan dan kebergantungan kepada benda-benda. Aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Aulqiyah. Aulqiyah apakah pantas nih? A-nya di sini apakah? Ulqiyah pantas kepadanya diberikan, diturunkan, ulqiyah diberikan. Adzikru peringatan yaitu wahyu. Alaihi kepadanya, kepada siapa? Kepada Nabi Saleh. Min bainina di antara kita. Apakah pantas satu orang pula manusia biasa seperti kita lalu kemudian ulqiyah diwahyukan, diberikan kepadanya adzikr peringatan min bainina di antara kita? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan yang tinggi jabatannya? Kenapa bukan yang paling dihormati sejak dari dulu? Kenapa bukan itu yang diberikan? Itu sebabnya bagi mereka tidak ada benarnya itu. Perkataan daripada Nabi Saleh. Huwa dia Nabi Saleh. Kadzab adalah orang yang mendusta. Kata-kata kadzab, Z-nya ditasdid, baru kemudian ini pakai mat menunjukkan terus-menerus berdusta. Semua kata-katanya, kalimat-kalimatnya adalah dusta belaka saja. Bal huwa kadzabun asyir. Dan dia adalah orang yang menyebarkan kesombongan saja. Dia adalah narsis. Hanya ingin dipuji, hanya ingin diikuti. Ingin supaya disebut sebagai orang baik, orang pintar. Dan seperti itu kata-kata mereka kepada Nabi Saleh. Kesimpulannya, orang-orang di antara mereka memprovokasi sesamanya dengan mengatakan bahwa Nabi Saleh itu adalah pendusta. Jadi cuma sekalian yang namanya menyebarkan hoax, dusta dari dulu seperti itu. Menyebarkan cerita-cerita sampai sekarang kalau ada orang yang dianggap berbeda dengan mereka dianggap dusta, bohong, sesat dan sebagainya. Mereka sendiri tidak pernah pelajari aslinya dikatakan bohong. Bahkan Bapak Ibu sekalian sebagai bahkan ada yang mengatakan kelompok tertentu Qur'annya beda dengan kita. Tapi begitu ditanya mana buktinya tidak pernah bisa menunjukkan bukti. Apa sebabnya? Pokoknya berbeda, tidak perlu dibuktikan. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya dengan kaumnya Nabi Samud? Bagaimana membuktikan bahwa Nabi Saleh itu dusta? Tidak perlu dibuktikan. Ya, tidak perlu dibuktikan. Kenapa? Pokoknya Nabi Saleh itu berdusta. Apa alasannya? Alasannya cuma sederhana. Sama saja dengan kita. Masa dia diberikan wahyu sementara yang lain tidak? Tidak benar itu. Kalau kepada Saleh diberikan wahyu, ya kepada yang lain juga dong. Kepada Hud diberikan wahyu, ya kepada yang lain juga. Kalau kepada Nuh diberikan wahyu, harusnya kepada yang lain juga. Apa bedanya? Nah, seperti itu. Mereka lupa tadi bahwa kualifikasi kenabian adalah sampai pada tahapan dzauqi. Apa kata Allah? Saya'lamuna gadan manil kadzabul asyir. Saya'lamuna, mereka pasti akan mengetahui. Sinnya di sini menunjukkan akan. Mereka pasti akan mengetahui kapan? Gadan, esok. Jadi kita artikan ini bukan besok tapi esok. Kalau bahasa kita di Melayu dari Asia Tenggara ini, kalau besok berarti tomorrow. Kalau esok berarti kapan saja. Yang penting hari setelah sekarang. Hari akhirat juga disebut dengan hari esok. Ya, kita sekarang masih sekolah masih anak kecil. Masa dewasa kita disebut dengan nanti hari esok, supaya hari esok kita menjadi cerah. Itu maksudnya nanti kalau sudah dewasa tidak menderita. Nah, jadi jemaah sekalian kata gadan di sini kita artikan esok. Saya lamuna gadan manil kadzabul asyir. Mereka esok pasti akan mengetahui. Manil kadzab, siapa di antara mereka yang berdusta, al asyir dan sombong. Jadi saya lamuna gadan manil kadzabul asyir. Mereka akan mengetahui esok siapa yang berdusta. Al kadzab artinya bahwa tidak perlu kata Al-Quran mengatakan kepada Nabi Saleh enggak perlu diperhatikan, mereka enggak perlu nggak perlu ditanggapi, nggak perlu direspon. Apa sebabnya? Biarkanlah mereka berkata seperti itu, toh pada akhirnya terbukti siapa di antara mereka yang berdusta dan sombong atau menyebarkan keangkuhan.
Jadi jemaah sekalian berbahagia tidak perlu ditanggapi, biarlah aja seperti itu. Karena kalau ditanggapi, pertama adalah menyita waktu banyak sehingga kemudian tugas utamanya Nabi tidak terlaksana. Yang kedua, toh tidak ada keinginan untuk benar. Jadi walaupun ditanggapi dengan argumen yang lebih tinggi, lebih akurat, tetap tidak mempengaruhi sikap dan pendirian mereka. Apa sebabnya? Karena mereka melakukan tuduhan seperti itu bukan ingin mencari kebenaran, tetapi karena memang ingin mendiskreditkan, menjauhkan Nabi dari umat ataupun masyarakat. Sehingga mereka tidak butuh kebenaran seperti itu. Jadi saya lamuna, mereka akan mengetahuinya. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, semua kita dianjurkan untuk menjadi pencari hari esok yang baik. Jangan kita bersikap pasif terhadap hari esok kita. Di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat 18, Bapak Ibu nanti bisa catat ayatnya 18, surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu surat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin. Ini gadan muncul di sini. Karena di sana ada li-nya li gadin. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri memperhatikan. Jadi pertama dulu bertakwalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa ya memperhatikan. Tanzur itu memperhatikan, mencermati gadan esoknya, li gadin, hari esoknya. Jadi wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin, apa yang akan dibawa untuk hari esoknya. Jadi ma qaddamat li gadin, apa yang akan dibawa untuk hari esoknya, itu harus setiap orang memperhatikannya. Ya, makanya Allah mengatakan mereka akan mengetahui besoknya, tapi harusnya jangan esok terjadi baru kita menyesal. Supaya tidak terjadi penyesalan, ternyata kita tahu kalau kita adalah pendusta, al-kadzab, masuk kategori pendusta ataupun al-asyir, ternyata bukan Nabi yang kita tuduh, bukan orang yang kita tuduh. Karena boleh jadi orang yang kita tuduh hari ini sesat, ternyata mereka di mata Allah tidak sesat. Kita yang merasa sekarang benar sekali, boleh jadi di hadapan Allah kita adalah tersesat. Oleh sebab itu, itulah bagaimana caranya. Tidak perlu kita untuk saling menanggapi masalah seperti ini. Kita tidak perlu menuduh orang tersesat seperti yang dilakukan oleh umatnya Nabi Saleh ini. Jadi yang melakukan tuduhan dusta itu justru penentang para Nabi. Jadi kalau ada sedikit-sedikit menuduh orang lain yang berbeda dengannya sebagai pendusta, sesat, dan sebagainya, itu adalah karakter penentang para Nabi, bukan karakter pengikut para Nabi. Maka oleh sebab itulah Allah mengatakan kalian pasti akan mengetahui besok siapa yang berdusta, Andakah atau Nabi tersebut. Nah, supaya jangan kita menunggu sampai hari esok, baru ternyata kita menyadari bahwa ternyata bukan Nabi yang pendusta, tetapi kita, sayalah, maka kemudian kita, berdasarkan surat Al-Hasyr tadi, diperintahkan untuk mempersiapkan hari esok dengan baik. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi diapit dengan dua kata perintah takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pentingnya mempersiapkan hari esok. Begitu penting mempersiapkan hari esok sampai muncul kata-kata wattaqullah dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Najma sekalian berbahagia, setelah mereka menolak, jadi tentu itu adalah satu dua ayat, tapi mewakili perjuangan Nabi Saleh yang bertahun-tahun di tengah-tengah mereka. Mewakili penolakan mereka juga yang bertahun-tahun di depan Nabi Saleh. Akhirnya kemudian jemaah sekalian berbahagia, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Saleh untuk melepaskan satu ekor kuda betina, onta betina. Lalu karena ini adalah pilihannya Nabi Saleh, pilihan Nabi Saleh adalah pilihan Allah, maka disebut sebagai naqatullah. Ya. Ulangi lagi Pak sekalian. Kenapa? Kita baca nanti dalam Al-Quran selalu disebut naqatullah atau naqatallah. Kenapa disebut naqatullah? Padahal ini kan onta biasa saja. Ya sederhana, karena dipilih oleh Nabi Saleh. Begitu dipilih Nabi Saleh, maka disandarkan kepada Allah. Jadi pilihan Rasul itu adalah pilihan Allah.
Sedangkan pilihan kita tidak bisa disandarkan kepada Allah. Jadi bagaimana bisa khalifah yang kita pilih lantas kita katakan khalifatullah? Kalau kita mengatakan itu khalifatullah, otomatis dipilih oleh Allah. Jadi ikhwan kita, saudara-saudara kita yang bikin sistem khilafah sekarang harus memahami sedikit ayat ini. Bagaimana bisa seperti ISIS misalnya bikin kekhalifahan di muka bumi, tetapi yang mereka namanya khalifatullah menggunakan manhaj ar-rasul misalnya, ya. Tapi kemudian mereka pilih sendiri khalifahnya. Jangankan khalifah yang kita pilih, jemaah sekalian berbahagia, ya, tidak akan mungkin dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, ya memang Allah yang bertanggung jawab untuk memilihnya, walaupun kelihatannya secara zahir melalui tangan para nabi dan rasul. Maka onta yang di layar Bapak Ibu ini semuanya, ini adalah disebut dengan naqatullah karena dipilih oleh Nabi Saleh. Mereka juga tidak menyaksikan onta ini dari langit. Kalau mereka menyaksikan onta ini dari langit, tentu mereka takjub. Tapi mereka tidak menyaksikan itu. Mereka kok tiba-tiba Nabi Saleh mengatakan ini onta betinanya, dikatakan ini onta Allah. Nah, itu sebabnya mereka tidak mempercayainya nantinya. Ya. Inna mursilun naqatin. Inna sungguhnya kami, kata Allah, mursilu. Kami mengirim. Ingat, Allah itu adalah mursil. Ya, mursil, tapi karena ini adalah inna, ini menjadi bentuk jamak juga. Aslinya ini mursiluna. Karena disandarkan ini adalah mudah-mudahan kepada an-naqa, maka kemudian menjadi mursilun naqati. Kami adalah yang mengirim, yang mengutus. Ya, padahal kenapa menggunakan kata kami bukan Tuhan langsung ini? Kenapa bukan ini mursil baru tunggal di sini? Karena ini melalui Nabi Saleh. Jadi menunjukkan perbuatan Nabi Saleh diklaim sebagai perbuatan Allah. Siapa yang mengklaim? Bukan Nabi Saleh, tapi Allah sendiri. Kalau Nabi Saleh mengklaim boleh jadi salah, tapi ini Allah melalui apa? Kitab sucinya. Jadi inna sungguhnya kami kata Nabi Saleh, kata Allah adalah bagian tak terpisahkan daripada Nabi Saleh. Sehingga pilihan Nabi Saleh tentang onta itu adalah pilihan kami juga. Inna mursilun naqati. Kami mengirim kepadanya an-naqah, seekor onta betina, fitnatan, sebagai ujian. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di tempat lain ini disebut sebagai naqatullah, sebagai ontanya Allah. Mari kita lihat surat Asy-Syams. Kita lihat surat Asy-Syams di sini. Kita lihat surat Asy-Syams. Surat Matahari Asy-Syams. Ya, kita lihat. Kadzabat Samudu, nih tadi balik kepada Samud. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Kemudian kaum Samud, ini Samud kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh tadi. Kadzabat Samud, jadi kaum Samud mendustakan Nabi Saleh bitaqwaha, dengan kesombongan yang sesombong-sombongnya. Taqwa itu dengan kesombongan yang melampaui batas. Izim ba'asa asyaqaha. Kenapa? Karena ada orang di tengah-tengah mereka yang menjadi provokator. Izim ba'asa, ketika ada di tengah-tengah mereka asyqaha, orang yang paling celaka. Jadi orang yang punya peranan yang besar di masyarakat, tetapi memprovokasi kaum Samud untuk menentang Nabi Saleh. Bagi mereka, kenapa mesti harus Nabi Saleh diberikan kenabian? Kenapa tidak kepada yang bersangkutan ini? Kalau Nabi Saleh diberikan, kenapa kepada saya tidak? Kata orang ini. Kenapa? Dia punya pengaruh yang sangat besar. Maka dialah yang mempengaruhi masyarakat pada saat itu. Tentu mulai daripada pengaruh yang bersifat persuasif sampai kepada represif. Ya, supaya orang mengikuti mereka dan menentang Nabi Saleh. Dan ternyata apa? Berhasil dalam tanda petik. Kenapa? Sangat sedikit yang bergabung dengan Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah berkatalah lahum kepada mereka Rasulullah. Siapa Rasulullah? Yaitu Nabi Saleh. Apa katanya? Nah, kata Allah. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, ini kan double nih. Didobelkan Rasulullah, nah kata Allah. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa
penyebutan nakat Allah secara bahasa sejajar dengan Rasulullah. Kita lihat di sini. Kenapa disebut Rasulullah? Karena Rasul ini pilihan Allah. Kenapa disebut nakat Allah? Karena onta ini adalah pilihan Allah. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak bisa diklaim sebagai wakil Tuhan di muka bumi kalau dia bukan pilihan Allah. Jadi khalifatullah fil ard, seperti yang kita baca dalam surat Al-Baqarah 30, itu harus khalifah yang dipilih Allah. Khalifah yang domainnya adalah domain Allah, bukan domain manusia. Apabila khalifah itu domainnya manusia, dipilih oleh manusia, dimusyawarahkan oleh manusia, maka secara otomatis itu namanya bukan khalifatullah, tetapi khalifatun nasi fil ardi. Khalifah manusia di muka bumi. Yang namanya khalifatullah fil ard adalah khalifah yang dipilih oleh Allah. Ini dengan tegas disebutkan dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah mengatakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya yang akan mengangkat khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Karena aku kata Tuhan yang ja'ilun fil ardi khalifah, maka khalifah itu adalah khalifatullahi fil ardi. Ataukah khalifatullah fi ardihi. Khalifah Allah di buminya. Jadi faqala lahum Rasulullah. Ya, ini Rasulullah. Jadi Bapak sekalian kita lihat di sini ya. Dua kata-kata ini menarik untuk kita cermati ya. Ini dia. Rasulullah, kita lihat di sini. Rasulullah. Lalu kemudian diikuti dengan ini. Disandarkan kepada Allah. Jadi Rasulullah, nakat Allah. Sama. Ya, bedanya di sini, apa namanya, nakata ini adalah objek, sehingga dia ke atas. Nakatallahi. Ya. Jadi Rasul Allah berkata. Berkata tentang apa? Tentang onta. Makanya jadi objek, jadi maf'ul namanya. Karena nakatallahi. Aslinya juga nakatullahi ini. Sama dengan ini. Rasulullah ini juga nakatullahi. Sama persis kaidahnya. Ini namanya mudhaf-mudhafun ilaih. Artinya apa? Rasul ini disandarkan kepada siapa? Ilah. Ilah siapa? Ilallah. Mudhafun ilaihi. Ilallah. Mudhafun ilallah. Ya. Karena ini adalah mudhaf disandarkan. Karena mudhaf itu artinya sebetulnya lemah. Kecuali kalau disandarkan. Mudhafun ilaihi kepada Allah. Maka disebut dengan nakat Allah. Rasul. Dipilih Allah maka Rasulullah. Jadi nakat Allah, walaupun ini dipilih oleh Rasul, yaitu Nabi Saleh, tetapi hakikatnya adalah pilihan Allah, dan karenanya berhak disebut dengan nakat Allah. Begitu ya, Nabi Saleh disebut dengan utusan Allah, maka disebutlah dengan Rasulullah. Jadi, faqala lahum Rasulullah, nakat Allah. Jadi Rasul Allah berkata kepada mereka, nakat Allah, ini ada onta betinanya Allah. Wasuqiyaha, maka biarkanlah dia minum hak kepada onta tersebut. Di mana? Di muka bumi. Wasuqiyaha, di muka bumi. Jadi biarkanlah dia minum di muka bumi ini. Kenapa? Buminya adalah buminya Allah SWT. Ya. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabuhu, sama tadi. Tetapi mereka mendustakannya. Fakadzabuhu-nya siapa? Yaitu Nabi Saleh. Ya, haknya ini adalah onta betina. Ini adalah hunya. Jadi ini adalah dhamir kepada Nabi Saleh. Ini adalah dhamir kepada nakah. Jadi fakadzabu, mereka mendustakan Nabi Saleh, fa'aqarwa, lalu menyembelih, membunuh onta tersebut. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambi fasawwah. Sehingga apa yang terjadi? Allah menurunkan azab kepada mereka. Rabbuhum, Tuhan mereka menurunkan azab kepada mereka. Bidzambihim, bukan karena Allah aniaya kepada mereka, tapi bidzambihim, karena dosa mereka sendiri. Fasawwaha, maka mereka semuanya rata dengan tanah. Fasawwaha, rata dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha. Ya. Allah tidak pernah menyayangi mereka orang seperti itu. Allah tidak pernah menyembunyikan uqbaha, akibat yang akan diberikannya kepada hamba-hambanya yang jelas-jelas menentang dirinya sendiri setelah melalui pendekatan-pendekatan yang edukatif dan persuasif. Edukatif dididik oleh para nabi, nabi adalah guru, persuasif pendekatannya adalah penuh dengan cinta kasih, tetapi mereka semuanya menentangnya. Akhirnya apa yang terjadi?
fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka dibinasakanlah mereka akibat dosa mereka, maka mereka semuanya rata dengan tanah. Sama dengan ini. Inna mursiluna annaqah fitnatan sebagai ujian lahum bagi mereka. Fartaqibuhum wastabir. Maka kemudian Allah berkata kepada Nabi Saleh, wahai Nabi Saleh, setelah kamu memberikan onta tersebut, maka fartaqibuhum, maka tunggulah mereka. Wastabir, dan bersabarlah. Ya, maksudnya biarkanlah mereka berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang penting kamu sudah memberikan kepadanya onta betina itu, dan onta itu tadi disebut dengan nakatullah atau nakatullah, maka setelah itu biarkanlah mereka. Wastabir, dan sabarlah wahai Nabi Saleh. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini kita bicara onta yang akan diberi minum. Tadi kan bicara tentang diberi minum, suqiyaha, diberi minum. Nah, jemaah sekalian, tapi yang menarik di ayatnya itu, sekalian, bahwa kita berbagi minuman dengan hewan ternyata, jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini. Artinya apa? Tidak boleh karena keserakan kita manusia lantas ada hewan-hewan yang kehabisan air. Apalagi kalau manusia. Ingat Bapak sekalian, di beberapa negara sekarang banyak negara yang mengalami musim kering yang panjang sekali, mengalami kekeringan karena pemanasan global, karena misalnya anomali cuaca misalnya. Sehingga kemudian banyak yang sekarang, bukan hanya di negara-negara lain, di kita di Asia Tenggara termasuk di Indonesia ini kita dengarkan ada beberapa wilayah yang terpaksa harus menggunakan istilah memanen air hujan. Apa artinya memanen air hujan? Karena air tanah sudah tidak ada, lalu kemudian mereka harus membuat tangki-tangki besar menampung air hujan. Jadi air itu diambil, dipanen pada saat hujan. Air hujan yang tadinya dibiarkan masuk ke dalam tanah sekarang harus ditadah. Kenapa? Karena terjadinya krisis air. Terjadi krisis air ini bersifat global, bukan hanya kita di negara yang aslinya kita ini wilayahnya adalah wilayah yang subur, ya, tropis, banyak curah hujannya. Tetapi kita saksikan ada juga kekurangan air. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Tapi di satu pihak ada juga orang yang berwudu memboros air. Coba lihat Bapak sekalian gambar ini. Ya. Lihat gambarnya nih. Ini menggunakan keran dengan full speed, dengan kecepatan maksimal. Diguyurlah nanti wajahnya, macam-macam. Dibiarkan begini, jadi ambil air, dibiarkan terbuka. Jadi lebih banyak air yang terbuang daripada dipakai. Dipakai berapa sih? Kan sedikit. Ditadah di sini kan sedikit. Tetapi ini mengalir deras ke bawah. Ini mengalir ke selokan. Hilang begitu saja, terbuang begitu saja. Padahal pertama sudah dibayar karena ini adalah masuk melalui usaha kerajaan pemerintah. Ini dibayar melalui air masuk di sini. Setiap liternya dibayar oleh kita, oleh pemilik rumah. Tetapi kemudian dibuang-buang begitu saja, jemaah sekalian. Al-Quran mengatakan apa? Berwudu itu cukup sekali saja. Wudu sekali saja, kata kartun ini. Wudu sekali saja, kata ini. Satu. Jangan terlalu banyak, apalagi sampai pakai seperti ini. Tapi Bapak sekalian, ini terjadi di mana? Terjadi di kantor-kantor, di masjid-masjid, di musala-musala, di rumah-rumah orang yang berwudu. Padahal jemaah sekalian, ini perintah agama, tapi kok dipertentangkan dengan perintah agama berikutnya. Coba kita lihat dulu. Wa nabbi'uhum annal ma'a. Berikanlah berita kepada mereka, informasi kepada mereka. Anna, bahwasanya alma, air. Jadi Bapak sekalian, ini adalah air. Nabihum, beritakan, informasikan kepada manusia, terutama tadi kepada kaumnya Nabi Saleh. Anna, bahwa sungguhnya al-ma'a, air itu kismatun, kita berbagi bainahum, di antara makhluk yang lain. Kaitannya dengan onta tadi terutama. Jadi hewan-hewan ternak itu berhak juga dari bumi Allah. Tumbuh-tumbuhan berhak dari bumi Allah. Hewan-hewan lain berhak dari bumi Allah. Jangankan ontanya tadi Allah. Jangankan ini, bahkan anjing sekalipun berhak mendapatkan minuman dari bumi. Kenapa? Buminya Allah, maka semua makhluk Allah termasuk anjing dan babi berhak mendapatkan minuman dari sana. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian sebagai wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum. Biarkanlah onta betina itu minum, berbagi dengan kalian. Bapak sekalian sebagai ini menggunakan kata-kata biarkanlah, anak bihum, sampaikan kepada siapa mereka. Siapakah yang terutama ayat ini sampai kepada umat Islam? Kenapa? Karena ini sudah masuk dalam Al-Quran.
Nabi Saleh sudah menjadi cerita Al-Quran. Berarti ayat ini kepada orang Islam. Jadi jangankan kepada manusia, kepada hewan-hewan saja, onta saja, harus kalian berbagi air dengannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan cucu Nabi di Karbala? Mereka tidak diberikan air berhari-hari. Siapakah yang melakukan itu? Mereka yang juga membaca syahadat. Mereka juga yang mengaku sebagai Islam. Mereka juga mengaku melakukan sholat. Tapi lihatlah jemaah sekalian berbahagia. Mereka tidak membiarkan cucu Nabi dan orang-orang bersamanya untuk mengambil air dari sungai Furat pada saat itu. Bahkan sampai bayinya Imam Husain al-Husain itu kemudian menangis sejadi-jadinya karena kelaparan, karena kehausan, karena ASI ibunya sudah habis. Sudah berhari-hari tidak dapatkan makanan dan minuman di sana, diblokade, di embargo, ditutup jalannya ke tepi sungai. Akhirnya kemudian Al-Husain, Sayyidina Husain mengangkat bayinya yang masih kecil itu ke atas. Seraya berkata kepada mereka semuanya, yang mengaku juga Islam ini, wahai saudara-saudara semuanya, kalau kalian tidak memberikan kepada kami air orang dewasa, tidak apa-apa, kata dia. Tapi paling tidak kepada bayi ini. Bayi ini sudah dari kemarin menangis. Ibunya sudah kehabisan ASI-nya. Maka berikanlah kesempatan kepada kami mengisi kirba kami di Sungai Furat. Supaya ibu anak ini bisa makan, bisa minum. Dan kemudian anak ini bisa menemukan ASI-nya kembali. Bapak Ibu sekalian, tapi apa jawaban mereka? Yang mereka jawabannya, responnya adalah mereka meluncurkan anak panah bermata 3, lalu kemudian mengenai leher bayi itu. Luar biasa jemaah sekalian. Siapa yang melakukan itu? Yang mengaku Islam juga. Tidak ada kasih sayang. Dan kalau kita sampai sekarang pun juga menceritakan saja ini sudah dianggap sesat, dianggap salah. Luar biasa jemaah sekalian. Menceritakan sejarah tentang cucu Nabi, keluarga Nabi yang habis-habisan semua harta bendanya habis memperjuangkan Islam, tiba-tiba sekarang membicarakan cucunya dianggap sebagai suatu kesesatan. Luar biasa jemaah sekalian. Inilah makanya diceritakan berkali-kali, berulang-ulang dalam Al-Quran, cerita tentang kebinasaan umat-umat sebelumnya. Bagaimana perlakuan mereka kepada nabinya. Ini onta Nabi Saleh saja sudah mengundang bencana. Allah mengatakan, Nabiuhum, kabarkanlah kepada mereka, annal ma'a, bahwa air itu adalah kismatun bainahum. Kita berbagi dengan makhluk-makhluk yang lain, terutama dengan onta tadi. Kullu syirbin muhtadarun, setiap makhluk-makhluk itu berhak untuk minum. Dia harus diberi kesempatan. Muhtadar itu diberi kesempatan. Saya artikan ini diberi kesempatan. Artinya dihadirkan di sana. Muhtadar itu dari kata hadir. Artinya kita memberi kesempatan. Supaya mereka juga hadir di tempat meminum air. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, lihatlah apa yang terjadi kepada Al-Husain. Ini diceritakan bukan oleh siapa? Bukan oleh orang-orang yang mendukung Imam Husain pada saat itu saja. Tetapi oleh sejarawan-sejarawan seperti misalnya Imam Suyuti dalam bukunya sejarah khilafah itu. Membicarakan bagaimana perilaku yang mereka perlakukan kepada Sayyidina Husain pada saat itu. Tarikh Al-Khulafa, buku itu berjudul Tarikh Al-Khulafa, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini onta saja kata ayat ini, kullu syirbin muhtadar. Setiap kalian makhluk manusia dengan makhluk kalian harus masing-masing punya hak untuk diberi minum. Jadi kullu syirbin muhtadar, dalam hal minum semuanya makhluk-makhluk itu, bukan hanya kalian manusia, harus diberi kesempatan. Muhtadar, harus diberikan minum. Jemaah sekalian berbahagia, coba kita lihat ini, ayat ini. Ini yang kita kutipkan, bukan lanjutan surat Al-Qamar tadi, ini surat Al-Isra. Surat Al-Isra, jemaah sekalian. Surat Al-Isra. Ayatnya 26. Al-Isra surat 17. Nah, di sana ayat berbunyi, wa atizal qurba haqqahu. Dan berikanlah zal qurba haqqahu. Apa itu zal qurba, jemaah sekalian berbahagia? Iya. Bisa pada keluarga kita sendiri, tapi sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa zal qurba itu adalah kerabat Nabi sendiri, coba. Ayat itu mengatakan berikanlah kerabat Nabi itu hak-haknya. Baru kemudian wal miskin, orang miskin. Kemudian wa benas sabil, orang yang berjalan. Pada saat itu Sayyidina Husain bukan hanya al-qurba, tapi dia sedang berjalan. Perjalanannya hampir 1 bulan dari Mekah pada tanggal 8 Zulhijjah sampai di sekitar situ sekitar awal Muharram, hampir 1 bulan perjalanan. Dia adalah Ibnu Sabil pada saat itu.
Berikan haknya, kata dia. Baru apa? Wala tubazzir tabzira. Jadi alangkah naifnya kalau air kita buang-buang, tetapi ada makhluk lain yang tidak dapat minum. Kita berwudu dengan berboros sedemikian rupa, tapi ada saudara-saudara kita di suatu wilayah tertentu sana terpaksa harus menampung air hujan. Ada saudara-saudara kita di negara lain yang terpaksa harus dijatah mandinya setiap hari karena kehabisan air, kekurangan air. Sementara kita di tempat lain tertentu memboros air untuk berwudu. Padahal berwudu artinya apa? Syariat agama. Tetapi agama sendiri kita langgar. Allah mengatakan wala tubazzir tabzira. Jadi lamnya adalah lam larangan, lam nahi namanya. Janganlah kalian memboros. Wala tubazzir, jangan memboros. Tabzira, dengan pemborosan yang kalian harusnya gunakan dengan benar. Wala tubazzir tabzira, jangan kalian memboros. Apa sebabnya? Ayat berikutnya. Innal mubazzirina, karena kata ayat ini kelanjutannya tadi 27. Innal mubazzirin, karena para pemboros itu kanu adalah ikhwana syayatin. Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat itu mereka berwudu bukan dari cerek, bukan dari puci, bukan dari gelas, tetapi mereka berwudu dari air Sungai Furat. Tapi pada saat yang sama kerabat Nabi, cucu Nabi dibiarkan kehausan. Apa kata Allah? Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Sungguhnya pemboros itu adalah ikhwan asyayatin, saudara-saudaranya syaitan. Wa kana syaitan, dan adalah syaitan itu lirabbi, kepada Tuhannya, kafura, adalah ingkar. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura, dan syaitan itu kepada Tuhannya adalah kafura. Jadi syaitan ini kita kasih warna merah jemaah sekalian. Syaitan itu adalah kafura, ingkar. Jadi kalau kita termasuk memboros, apa kata Tuhan? Ikhwanus syayatin. Tapi ini masih berlangsung pada saat kita berwudu sampai sekarang. Padahal berwudu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah sederhana sekali. Cuma 4 bagian saja. Wajah, tangan, kepala, kaki. Sudah selesai Mas Kesar bagi. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Tetapi kita kalau berwudu sekarang seperti orang mandi setengah mandi. Ya, kepala dimasukkan ke dalam, di bawah kerang, baru airnya di full speed kan. Maka ayat ini mengatakan wanabihum, ya, nabihum annal ma'a kismatun bainahum. Ya. Jadi ayat ini mengatakan nabihum annal ma'a kismatun bainahum. Kullu syirbin muhtadar, setiap makhluk Allah berhak untuk diberikan minum dari sana. Inilah ilustrasi Bapak sekalian, ontanya Nabi Saleh. Jadi Bapak sekalian coba kita lihat onta seperti ini menyerahkan hidupnya setiap saat kepada kita. Dia telah hidup dengan berjuang, berjalan, meminum dan membesarkan otot-ototnya, kemudian nanti oleh manusia kalau tidak ditunggangi disembelih untuk diambil dagingnya. Tetapi sampai pada saat itu jemaah sekalian, Nabi Saleh hanya meminta supaya diberi makan, tetapi alih-alih boro-boro diberi makan, yang terjadi adalah mereka menangkap dan membunuhnya. Kata-kata fa'aqaruha itu bisa bermakna tidak disembelihnya, karena kalau disembelih itu kan bahasanya lain. Ini adalah menggunakan kata aqaruha, mereka membunuhnya. Panadau sahibahum. Tapi apa yang terjadi? Mereka memanggil teman-teman mereka. Panadau sahibahum. Mereka memanggil sahabat-sahabat mereka. Fata'ata, lalu kemudian mereka semuanya menangkap. Jadi sahibah itu sahabat-sahabat mereka. Di sini makna sahabat ini buruk. Kenapa? Karena bersekongkol untuk melawan ontanya Allah. Nakatullah. Jadi sahabat-sahabat yang maksud sini adalah bersekongkol, berkonspirasi untuk melawan nakatullah tadi. Panadau, maka mereka kemudian berseru. Ya, siapa yang dipanggil? Sahibahum, sahabat-sahabat mereka. Lalu kemudian sahabat-sahabat ini berkonspirasi. Fata'ata, untuk menangkap onta tersebut. Fa'aqara, lalu kemudian dia membunuhnya. Fa'aqara. Jadi mereka semuanya saling memanggil, baru kemudian mereka membunuh onta itu. Tetapi apa yang terjadi juga sekalian? Akhir daripadanya, fakaifa kana adzabi wan nuzur. Akibat daripada menyembelih onta Allah itu, lalu kemudian Allah binasakan kaum Samud, yaitu
kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Fakaifa kana adzab wa nuzur. Dan ini kenapa disebutkan? Karena sampai sekarang orang bisa melihat peninggalan daripada peradaban Nabi Saleh. Namanya sekarang ada di Saudi namanya Madain Saleh. Jadi fakaifa kana adzabi wa nuzur. Perhatikanlah bagaimana akibat daripada kesalahan yang mereka lakukan, yaitu mereka mendapatkan hukuman daripadaku. Hukuman itu adalah konsekuensi daripada perbuatannya tadi, bizunubihim, surat Asy-Syams tadi, bizunubihim wa nuzur, dan mereka menolak peringatan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat seperti ini mengingatkan kita. Marilah kita benar-benar bersikap akrab kepada alam, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita jangan memboros air. Marilah kita jangan mengganggu hewan-hewan Allah SWT. Apapun hewannya, kita dilarang makan daging babi, tetapi kita tidak diperintahkan untuk memusnahkan babi. Kita dilarang makan misalnya anjing, tapi tidak diperintahkan untuk membunuh anjing satu persatu. Apa sebabnya? Mereka semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang berbagi bumi dengan kita semuanya, berbagi air dengan kita semuanya. Maka kita harus memberikan jatah kepada mereka, dan caranya diantaranya adalah air yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita saja. Berwudulah sesuai dengan kebutuhan, yaitu membasuh wajah, membasuh wajah dan tangan, mengusap kepala dan kaki. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar itu adalah dari Allah SWT, yang kita sampaikan adalah kitab suci Al-Quran. Ingat tadi Allah berkata, walaqad yassarna Al-Quran. Al-Quran itu gampang sekali sebetulnya bahasanya, dan gampang dimengerti seperti tadi. Tinggal masalahnya, fahal mim mudzakir. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hasan. Ustaz, tentang ontanya Nabi Soleh, sejauh ini yang saya baca, yang saya terindah ceritanya, itulah salah satu mujizat daripada Nabi Soleh, yaitu dia onta ini keluar dari batu begitu Ustaz, dari karang-karang itu. Nah, kalau yang diterangkan dari nampaknya yang ditukan dari Al-Quran tadi itu sepertinya dipilih oleh Nabi Saleh dari unta-unta yang lain gitu. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sandi. Intinya kita selalu berpatokan kepada Al-Quran. Kita tidak menemukan satu pun ayat dalam Al-Quran bahwa itu adalah onta itu keluar dari batu. Tidak ada sama sekali. Jadi yang mau percaya silakan, tetapi kita berdasarkan Al-Quran tadi Pak Aswandi tidak ada sama sekali. Tidak ada satu indikasi, tidak ada satu petunjuk yang menunjukkan bahwa onta itu dikeluarkan dari batu, lalu kemudian inilah. Kalau itu terjadi berarti boleh jadi namanya manusia juga bukan manusia biasa. Bisa juga dikeluarkan dari batu begitu tiba-tiba keluarlah seorang rasul. Tapi faktanya adalah jangankan onta, rasul saja, Rasul Allah itu ada orang tuanya Pak Aswandi. Manusia biasa seperti kita secara basyariah. Dan di dalam Al-Quran Nabi mengatakan qul innama ana basyarun. Katakanlah Muhammad, saya ini adalah basyar seperti kalian. Nah, Nabi ini kan tentu lebih mulia daripada onta tadi. Onta menjadi mulia tadi karena dipilih oleh Rasul. Ya, tetapi dalam Al-Quran Rasul itu biasa saja. Nabi Isa sendirian tidak punya ayah, tapi masih punya ibu dan ibunya seperti kita. Artinya sampai sekarang tidak ada Nabi manapun yang keluar dari batu misalnya, atau keluar dari batang pohon, tiba-tiba muncul keluar menjalankan sebagai tugas kenabian. Jadi biasa saja, manusia biasa saja. Dan menurut saya justru itu lebih tepat, karena dia alamiah saja. Cuma dipilih oleh Nabi Soleh, seperti itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Ustaz. Mohon pencerahan. Bagaimana dalam ayat ini, dalam surah ini ayat 22 itu yang mengatakan bahwa Allah berfirman walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Sepertinya itu secara umumnya memberikan suatu gambaran bahwa Al-Quran itu mudah difahami. Tetapi di surah yang lain ada Allah berfirman kalimat yang disebutkan sebagai ada ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Jadi bagaimana untuk memahami ini Ustaz? Syukran. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi jemaah sekalian terbagi pertanyaan yang menarik. Jadi jemaah sekalian kita sampaikan bahwa apa yang disebut, jadi sebelum kita ke sini, apa yang disebut dengan ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Ini kita bisa baca di dalam surat Ali Imran. Jadi kita buka dulu surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran. Kita buka surat Ali Imran. Surat yang ketiga.
Ya, ini awal-awal ayat. Yang Allah mengatakan, nah ini ayat 7 ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala alaikal kitaba," dialah Allah yang menurunkan alaika kepada Muhammad al-kitaba, kitab suci. Minhu, di antara isi kitab suci Al-Quran itu ayatun muhkamatun. Ada ayat-ayatnya yang muhkamat. Allah mengatakan ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Itulah induknya Al-Quran, ummul kitab. Jadi itulah itulah kata ummul kitab itu tempat kembalinya ayat-ayat yang lain. Ingat yang namanya ibu itu tempat kembali. Kita sebagai anak kalau ada masalah pasti kembali kepada ibu. Kita sakit saja kembali kepada ibu. Ya. Ada masalah bahkan di Asia Tenggara lebaran ataukah setiap libur panjang kembali mudiknya kepada siapa? Sebetulnya kepada orang tua, terutama ibu. Jadi kalau ada ibu kita di kampung, kita kembali ke kampung halaman. Jadi kepada siapa kita kembali? Ya kepada ibu, ummul kitab. Jadi ini adalah ummul kitab, tempat kembali ayat-ayat yang lain selain daripada yang muhkamat. Siapa itu yang selain muhkamat? Wa ukharu mutasyabihat. Selain daripada yang muhkamat, ukhar itu yang lain. Selain daripada yang muhkamat, mutasyabihat. Jemaah sekalian terbahagia. Kita bicara sekarang apa itu mutasyabihat. Sebetulnya di dalam Al-Quran sendiri adalah kata-kata mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Itu adalah menyerupai. Mari kita lihat ayat yang lain. Surat Al-Baqarah kita lihat. Ya, kita lihat surat Al-Baqarah ayatnya 25. 25. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu, dan gembirakanlah orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, anna, bahwa sungguhnya lahum bagi mereka orang beriman dan beramal saleh, jannatin, ada taman-taman surga, jannah, tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, kullama, tiap kali, ruziqu, diberikan rezeki, minha, daripada surga itu, daripada jannah itu, min samaratin, dalam bentuk buah-buahan, samarat, rizkan, sebagai rezeki, qalu, mereka selalu menjawab, ahli surga, hadzal ladzi ruziqna, ini juga yang diberikan dulu kami di dunia ini, hadzal ladzi ruziqna min qabl, sebelumnya di dunia, wa utu bihi, dan diberikan kepadanya bihi, di dalam surga itu, rezeki itu mutasyabihan. Ini kata-kata mutasyabihan sama ya. Mutasyabihan. Jadi kita menemukan kata mutasyabihan di sini sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Jadi kata-kata mutasyabihat tadi di sini sama nih, mutasyabihat ya. Ini juga mutasyabihat ya. Bedanya di sana tadi adalah bentuk feminin dan kemudian bentuk jamak. Jadi menjadilah mutasyabihat. Jadi bedanya cuma feminin saja. Ini ada pakai tak terbuka, ini adalah tak maftuh, dan ini adalah damatnya menunjukkan ini adalah bentuk jamak muannas salim. Ya, jadi muannas salim. Aslinya mutasyabihatun menjadi mutasyabihat. Nah, jadi intinya sama dari kata-kata mutasyabihat itu artinya serupa. Nah, dari sini kita lihat bahwa apa itu mutasyabihat? Ada yang mengartikan mutasyabihat ayat-ayat yang samar. Ini sebetulnya kurang tepat. Karena kalau kita menuduh Tuhan berbicara samar ataukah tidak jelas, ini berbahaya. Kenapa? Allah itu selalu jelas. Al-Quran itu adalah mubin, al-bayyinah. Nama lain daripada Al-Quran itu adalah al-bayyinah, atau disebut dengan mubin, nyata, jelas. Nah, tasyabih itu artinya apa? Menyerupai. Apa sebabnya? Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Alam kita ada dua macam. Ada alam syahada, ada alam ghaib. Dalam Al-Quran dikatakan alimul ghaib wa syahada. Apa itu alam syahada? Alam yang bisa disaksikan oleh panca indera. Apa itu alam ghaib? Alam yang tidak bisa disaksikan oleh panca indera. Lalu bagaimana caranya Allah menjelaskan, mengajarkan kepada kita hal-hal yang ada di alam ghaib, alam yang tak terjangkau panca indera? Kita ulangi lagi karena pertanyaan penting. Lalu bagaimana caranya Allah mengajari kita, mendidik kita, mengeducate kita, membuat kita paham tentang hal-hal yang ada di alam
gaib, alam yang tidak terjangkau oleh panca indera. Sedangkan kalau tidak terjangkau panca indera susah menerangkannya. Maka jawabannya ialah Allah menerangkannya dengan membuat penyerupaan. Inilah yang disebut dengan mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang alam yang tak terjangkau atau entity yang tak terjangkau oleh panca indera kita, maka Allah menyerupakannya dengan apa yang ada di alam indera kita. Contohnya surga dan neraka. Supaya kita bisa mengerti surga tidak bisa dijangkau panca indera kita. Tidak ada di antara kita yang pernah menyaksikan surga. Lalu bagaimana caranya Allah menjelaskan kepada kita tentang surga? Dibuatlah perumpamaan, menyerupakan dengan apa? Dengan taman jannah tadi. Diserupakan dengan apa? Air yang mengalir. Jadi cuma sekedar jadi penyerupaan namanya. Apakah benar di sana taman seperti sekarang? Wallahu alam. Tetapi Allah membuat kita paham. Oh, kalau begitu surga adalah tempat yang teduh. Surga adalah tempat yang sejuk. Kenapa? Karena di sana ada banyak pohon-pohon. Taman itu banyak pohonnya. Di sana ada air yang mengalir. Berarti kita tidak akan kehausan. Berarti artinya apa? Semua keinginan jiwa kita terpenuhi di dalam surga. Yang kalau kita bahasakan, itu adalah merupakan kebahagiaan sejati. Jadi penyebutan kata jannah, taman, pohon, dan sebagainya, air yang mengalir, adalah namanya mutasyabihat, yaitu menyerupakan dengan apa yang ada di dunia. Di dunia ini kita saksikan semua orang pasti menyukai taman-taman. Tidak ada kota-kota yang tidak ada taman-tamannya. Bahkan orang yang punya uang banyak, punya fulus yang banyak, biasanya bikin rumah di dalamnya ada taman-taman, ada air-air yang mengalir. Kenapa? Karena manusia secara umum, secara universal menyukai taman dan air yang mengalir. Maka Allah pun membuat perumpamaan surga itu sebagai jannatun tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka ayat yang mengatakan jannatun tajri min tahtihal anhar disebut dengan ayat mutasyabihat. Begitu saja dengan neraka. Neraka itu bagaimana Tuhan menggambarkannya neraka? Tidak ada pernah sampai kepada neraka. Maka Allah membuat perumpamaan dalam bentuk apa? Api, nar. Jadi api, nar itu adalah api. Kenapa? Karena semua orang takut dengan api. Kota-kota bisa habis kalau terbakar. Bahkan hutan-hutan seperti yang sering terjadi di Kalimantan dan Sumatera habis. Seperti yang terjadi di California, Amerika Serikat, sering sekali terjadi kebakaran. Habis pohon-pohon di sana. Semua orang takut kalau api kalau membakar kita semua badan melepuh dan itu penderitaannya lama, bahkan bisa seumur hidup. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah menggambarkan neraka kepada kita yang tak terjangkau oleh panca indera kita dengan membuat penyerupaan dengan api di dunia ini. Maka Allah mengatakan neraka itu adalah api, adalah merupakan ayat mutasyabihat. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak terjangkau oleh panca indera kita, maka Tuhan menceritakan dirinya dalam Al-Quran, menyerupakan dirinya dengan kita. Misalnya melihat, mendengar, dengan tanganku biadaya, kata Tuhan. Aku ciptakan dengan tanganku, menggunakan kata-kata biadaya dengan tanganku. Iya, dengan menggunakan kata-kata misalnya datang kepada kita. Kata datang itu kan pekerjaan manusia, seperti pekerjaan indrawi. Orang yang jalan mendekat namanya datang. Ya, datang. Wajah Arab buka wal malaikatu saffan saffa, maka datanglah Tuhan dan malaikat bersaf-saf. Ya Arab buka itu Tuhan datang. Itu adalah satu bentuk-bentuk penyerupaan. Cuma setiap penyerupaan berkenaan dengan Tuhan tidak boleh kita bayangkan seperti itu. Kalau menyerupakan surga dengan taman, masih tidak apa-apa kita membayangkan surga itu dengan taman. Tapi kalau kemudian Allah mengatakan dirinya menciptakan alam semesta biadaya dengan tanganku, tidak bisa kita membayangkan tangan Tuhan seperti kita. Apa sebabnya? Khusus untuk ayat mutasyabihatnya Tuhan dikembalikan kepada satu ayat muhkamat, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak ada yang serupa dengannya. Maka seluruh mutasyabihat yang berkenaan dengan Tuhan tidak bisa kita pikirkan seperti mana memikirkan surga dan neraka tadi dengan taman dan api. Nah, dengan demikian ayat mutasyabihat bukanlah ayat yang tidak jelas, tetapi ayat yang berbicara tentang hal-hal
keadaan-keadaan, entitas-entitas yang tidak terjangkau oleh panca indera kita. Nah, dengan demikian menjadi gampang sekali dipahami tadi Pak Ustaz ayat berkenaan dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi saya secara pribadi cukup menyayangkan kalau ada ahli tafsir yang mutasyabihat itu adalah ayat yang tidak jelas. Wah, menuduh Tuhan berbicara tidak jelas ini menurut saya berbahaya. Karena tidak ada yang paling jelas cara berbicaranya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan Pak Kamal. Ya Ustaz, ini Ustaz. Ada beberapa ayat dari Al-Quran Ustaz. Allah menegur Nabi. Terus ada dengan teguran-teguran. Apakah kemungkinan Nabi itu berpotensi untuk melakukan kesilapan ataupun dakwah Nabi kemungkinan tidak akan sampai kepada kemauan Allah Ustaz. Afwan Ustaz. Ataupun teguran Allah itu adalah semata-mata ibarat pepatah pukul anak sindir menantu. Afwan Ustaz. Syukran. Terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu kita sampaikan dulu yang pertama tadi dulu tentang potensi, baru kita bicara tentang ditegur. Jadi dua kita bicarakan, potensi dan ditegur. Yang pertama adalah apakah Nabi punya potensi untuk salah? Jawabannya iya. Jadi Nabi punya potensi untuk salah. Nabi punya potensi untuk berbuat dosa. Nabi punya potensi untuk melanggar. Tetapi potensi itu tidak pernah menjadi aktual. Potensi itu tidak pernah menjadi aktual. Kenapa potensi? Karena Nabi seperti tadi manusia biasa. Yang namanya manusia seperti kita, manusia biasa dalam pengertian manusia basyariah seperti kita, berlaku padanya surat Asy-Syams itu, yaitu wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafs dan apa-apa yang Allah gunakan untuk menciptakannya dengan sempurna, pada dirinya itu punya dua potensi. Ini kata-kata di dalam surat Asy-Syams ini potensi. Fa'alhama, Allah mengilhamkan kepadanya, artinya ada potensi itu padanya, yaitu fujuraha wa taqwaha. Dia bisa fujur dan bisa takwa. Nah, apa bedanya Nabi dengan kita? Nabi tidak pernah mengikuti panggilan fujurnya. Yang selalu diikuti adalah panggilan takwanya. Sedangkan kita manusia selain manusia suci atau insan kamil ini biasa, bahkan ada yang sering, bahkan ada yang terus-menerus mengikuti panggilan fujurnya. Jadi mengaktualkan terus-menerus potensi keburukannya. Ketika menjadi aktual, berlakulah istilah dosa, salah, dan khilaf tadi. Berlakulah ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lupa ataupun salah itu adalah karena muncul daripada jiwa kita yang tidak teraktualisasikan potensi takwanya. Yang teraktualisasikan adalah potensi fujurnya. Jadi ulangi lagi, Nabi dan Rasul punya potensi itu, tapi tidak pernah teraktualisasikan, tidak pernah mengalami actualization. Nah, jemaah sekalian berbahagia, makanya Nabi tidak mungkin lupa. Kalau lupa dia berarti kena bermasalah. Contohnya, Nabi pernah lupa. Kalau Nabi pernah lupa, maka apa jaminannya? Apa garansinya? Bahwa Nabi tidak sedang lupa pada saat menyampaikan Al-Quran. Jadi kalau kita mengatakan Nabi pernah lupa, ini berbahaya. Kenapa? Kalau Nabi biasa atau pernah lupa, lalu apa jaminannya bahwa Nabi tidak sedang lupa pada saat menyampaikan ayat-ayat Al-Quran? Kalau kita berpikir Nabi biasa lupa, berarti boleh jadi ada ayat yang tidak sampai kepada kita. Atau ada ayat yang dilupa oleh Nabi. Kenapa? Ya dia lupa pada saat itu. Ya, seperti mana kita manusia biasa lupa. Dimulai dengan wal asri, berakhir di surat At-Tin, kan begitu Pak kita biasanya. Ya kita membaca bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati, tiba-tiba pindah ke At-Tin walahum ajrun ghairu mamnun, kan begitu Pak sekalian. Nah, kalau Nabi nggak mungkin seperti ini. Kenapa? Karena Nabi adalah tidak mungkin teraktualisasikan potensi buruknya, potensi fujurnya tadi. Nah, satu. Yang kedua, ditegur. Nah, berarti penjelasan pertama sudah menjelaskan yang kedua. Karena Nabi tidak pernah teraktualkan, tidak pernah muncul, tidak pernah terwujudkan
potensi keburukannya atau kefujurnya, maka tentu apanya yang ditegur. Ya, apanya yang ditegur. Nah, pertanyaan dalam Al-Quran ada teguran kepada Nabi. Nah, kita sampaikan bahwa Al-Quran itu sebetulnya bukan untuk Nabi Muhammad. Kita ulangi lagi, Bapak sekalian, Al-Quran ini bukan untuk Nabi Muhammad. Kalau untuk Nabi Muhammad, untuk apa lagi Al-Quran? Dia sudah sempurna. Lalu untuk apa itu Al-Quran? Untuk kita manusia yang biasa berdosa ini melalui via melalui Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu untuk kita manusia yang biasa berdosa ini. Jadi ini adalah nasihat Allah kepada kita melalui Rasulnya. Maka tadi dikatakan Rasulullah utusan Allah kepada kita. Jadi Al-Quran itu sejatinya bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Sehingga kalau ada teguran-teguran yang sepertinya kepada Nabi dalam Al-Quran, itu bukan sebetulnya kepada Nabi, tapi kepada kita melalui Nabi. Ya. Jadi teguran-teguran itu adalah teguran Allah kepada kita melalui Nabi-Nya. Begitu. Karena kalau tidak melalui Nabi-Nya, terus bagaimana Tuhan menegur kita? Kita tidak, jiwa kita, kuping kita, mata kita tidak mampu, tidak sanggup menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesalahan kita itu adalah identikkan dengan kesalahan lain. Contohnya misalnya dalam surat Al-Fatih, ya, pada kata-kata kami telah membuka kemenangan dengan kemenangan yang jelas kepada Nabi, tetapi kemudian kami mengampuni. Coba kita lihat di sini ya supaya jelas sekalian. Kita buka surat Al-Fatih. Ya. Surat Al-Fatih. Surat 48 ya ini. Di sini Allah firman, Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah membuka laka kepada kaum fathan mubina. Pembukaan yang jelas. Dari sini saya menunjukkan bahwa Nabi menerima wahyu itu jelas sekali, mubin, nyata. Ya. Walaupun fathan bisa diartikan juga terbukanya kota Mekah. Fathan itu kan terbuka. Tapi lebih dalam artinya bahwa Nabi tidak ada lagi hambatan. Dia mukasyafah, terbuka. Dan terbukanya Nabi itu tidak ada lagi hambatan. Tidak ada kotoran sedikit pun. Namanya fathah mubina. Jadi kami telah membuka dadamu Muhammad dengan sejelas-jelasnya. Sehingga kamu bisa berkomunikasi dengan aku. Seperti dalam surat Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nah, seperti itu. Inna fatahna laka fathan mubina. Berdasarkan ayat ini. Tapi tiba-tiba di sini ada liyaghfira laka, supaya Allah yaghfirakallah, supaya Allah mengampuni ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, apa yang terdahulu daripada dosamu dan apa yang terkemudian. Lah, apakah Nabi berdosa? Nah, ingat jemaah sekalian, Nabi itu salah satu fungsinya adalah sebagai selain sebagai rasul adalah syafi', pemberi syafaat. Ya. Siapa yang beri syafaat? Kita umatnya. Maka dosa kita umatnya untuk konteks ini seakan-akan atau identik dengan dosa Nabi. Kenapa? Karena Nabi lah nanti mengadu kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa hamba itu. Maka Allah mengatakan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad ini adalah pemberi syafaat. Kenapa? Karena dia menjadi manusia paling sempurna. Fatahna laka fathan mubina, sehingga engkau Muhammad bisa menjadi asbab, wasilah terampuninya dosa-dosa umatmu. Liyaghfira laka Allahu. Kaknya di sini artinya mengampuni dosa yang kamu mintakan umatmu kepadaku, kata Allah. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambik, dosa yang dulu dilakukan umatmu dan dosa yang kemudian dilakukannya belakangan. Wa ma ta'akhkhar, ya. Baru kemudian makanya wa yutimma ni'matahu, supaya mereka manusia itu benar-benar berwilayah kepadamu alaika. Karena dengan berwilayah kepadamu, kamu bisa memberikan syafaat kepada mereka. Kalau tidak berwilayah, tidak bisa dapat syafaat. Yang kedua, wa yahdiyaka siratan mustaqimah, sehingga kamu juga memberikan petunjuk kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Jadi mengasosiasikan atau mengandaikan ayat ini pada Nabi berdosa, ini dalam pandangan Al-Fakirin jemaah sekalian ini kurang tepat sekali. Terima kasih banyak. Saya kira Bapak sekalian kalau tidak ada pertanyaan lagi, Dokter. Ada Ustadz, masih ada pertanyaan di kolom chat dan ada. Ya, silakan. Tadi Ustadz Wahyudi juga kayaknya mau bertanya, Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh ya, kedengaran Ustadz ya. Mohon maaf. Setuju saya Ustadz tadi yang disampaikan Ustadz soal ayat-ayat tasyahud. Ini baru malam ini saya dapatkan
penjelasan yang sangat-sangat jelas. Syukran Ustaz tentang ayat-ayat mutasyabihat tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ayat 27 kalau tidak salah Ustaz, tentang masih soal ini apa? Untah Nabiullah tadi itu. Apa? Nabi Soleh. Nabi Soleh. Inna mursiluna, ini dia nih. Saya mungkin masuk ke kaidah bahasanya aja dulu Ustaz ya. Mohon diluruskan kalau saya keliru. Inna di sini kan sesungguhnya nahnu itu kan sesungguhnya kami, ada kata nahnu sesungguhnya di situ. Mursilu, nah ini di mursilu sebenarnya itu kan menjadi predikasi, menjadi khabar di sini. Khabarnya khabar dari inna. Nahnu sebenarnya yang tersembunyi mustatir di sini yang tidak nampak di sini itu menjadi isimnya inna. Kaidah akhwatu ini itu kan kaidahnya begini. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar gitu. Jadi menasab menasab isim dan merafa khabar. Nah, saya melihatnya mursilu di sini karena sudah dibuang nunya karena dia tadi seperti Ustaz jelaskan dia mudhof. Jadi harus dibuang, tidak boleh gitu. Karena dia posisinya rafa, jadi berbunyi mursilu. Andai dia tidak dirapa atau mansub, dia mursilai gitu loh. Jadinya. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira sudah benar ya. Penjelasan Ustaz Wahidin saya kira sudah benar. Jadi aslinya ini karena ini adalah nahnu di sini, inna nahnu, maka secara otomatis di sini menjadi mursiluna. Jadi artinya aslinya ini bentuk jamak. Seperti inna muslimuna, inna mu'minuna, dan seterusnya. Inna mudarrisuna, sebenarnya kita ini adalah guru. Jadi inna nahnu mudarrisuna, inna nahnu muslimuna, inna nahnu muslimuna, itu inna, tapi digabung menjadi inna nahnu, jadi inna seperti ini ya. Jadi sungguhnya kami mursiluna, aslinya mursiluna. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila bentuk jamak yang statusnya marfu atau kadirafa di doma, domanya di sini adalah pakai waw, lalu kemudian disandarkan kepada mudhaf ilaihnya seperti ini, makanya di garis bawah, maka nunnya dihilangkan. Gitu. Seandainya dia menjadi statusnya mansub atau kadinasab, maka secara otomatis menjadi mursilina, gitu. Bukan mursilain, tapi mursilina. Mu'minina, makanya kita bahasakan minal mu'minina wal mu'minat, gitu. Jadi harusnya menjadi mursilina di sini. Tetapi karena dia statusnya adalah dhamma, mesti mursiluna, begitu disampaikan di mudhaf ilaihkan kepada an-naka, maka menjadi wawnya nunnya dihilangkan, diganti dengan mat seperti ini, itu syaratnya. Kalau seandainya bentuknya adalah mansub atau kadinasab, tentu mursilin nakah, ya, mursilin nakah. Kecuali kalau bentuk dua tadi musanna, baru kemudian mursilai. Saya kira Bapak sekalian itu ada lagi Ustaz, ada satu pertanyaan dari Bu Yeni dan permintaan doa. Syukran Ustaz, syukran, Masya Allah. Afwan ya. Pertanyaan dari Bu Yeni, kebenaran tidak bisa diwariskan. Betul, tidak bisa diwariskan secara biologis, tapi bisa diajarkannya. Berarti masing-masing kita berkewajiban untuk selalu mencari, betul sekali. Kalau sampai hayat kita satu rumah, bahkan kita satu kamar pun belum tentu sama yang ditemukannya. Nabi Nuh satu kamar dengan istrinya beda. Ya, Nabi Lut bersama istrinya beda seperti itu. Fir'aun bersama istrinya beda juga seperti itu. Jadi walaupun satu kamar setiap hari, tapi ya kebenaran ini bersifat personal, individual. Tidak bisa kita kalau makanan bisa kita bagi, tapi kalau kebenaran tidak bisa, harus dicari sendiri. Seorang guru besar, profesor matematik, tidak bisa membuat anaknya secara otomatis menjadi guru besar matematik juga. Anaknya harus belajar juga, belum belajar mencintai matematik, masuk di jurusan matematik, S2 sampai S3 matematik, baru kemudian mengajar, baru dapat guru besar matematika juga. Gitu. Jadi sampai saya mohon pencerahan, sudah benar saya kira. Jadi tidak bisa diwariskan. Jadi makanya harus masing-masing cari. Makanya berkali-kali kita katakan di sini bahwa yang
penting dalam agama itu belajar sebetulnya. Karena untuk menemukan kebenaran itu belajar. Nabi datang itu menjadi pengajar. Edukasi dengan pendekatan persuasi, edukatif and persuatif. Ya, kira-kira begitulah. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi Nabi datang itu mengedukasi kita, mendidik kita. Jadi Nabi datang sebagai guru. Nabi datang bukan bagi-bagi uang misalnya. Kenapa coba kalau dikasih semuanya orang uang, apakah dia menemukan kebenaran? Ya tidak. Bisa saja menjadi Fir'aun, menjadi Qarun. Itu Qarun kan orang-orang punya uang banyak. Tapi justru melawan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Quran, tadinya Qarun itu adalah kaumnya Musa. Inna Qarun itu adalah min qaumi Musa. Inna Qaruna min qaumi Musa. Qarun itu adalah orangnya Musa. Tetapi begitu jadi kaya raya menjauh malah daripada agamanya Nabi Musa. Seperti itu. Jadi dengan demikian, yang bisa menjamin orang bisa menemukan kebenaran adalah edukasi, pendidikan. Makanya ini yang berkali-kali kita sampaikan di sini, belajar. Literasi, edukasi. Bahkan kalau kita cari uang untuk belajar. Bukan belajar untuk cari uang, tapi cari uang untuk belajar. Kita cari uang untuk apa? Supaya bisa bayar Zoom setiap bulan. Cari uang supaya bisa bayar listrik setiap bulan belajar. Cari uang supaya kita bisa beli pulsa kuota setiap bulan. Seperti itu. Jadi kita belajar adalah sesuatu yang paling penting. Ayat pertama turun adalah Iqra. Nabi mengatakan belajar itu wajib dari buayan sampai ke liang lahat. Kemudian ini dari Bu Nadira, ini doa ya. Bu Suharni juga ya kecelakaan tunggal di daerah Bogor sehingga sekarang belum sadarkan. Kita doakan ya. Ya Habib ya Abdurrahman Alaidrus ya. Kita doakan semoga beliau diberikan. Ada lagi sebelum kita berdoa? Kalau tidak ada jemaah sekalian, mari kita menutup karena sudahlah jauh lewat ini. Ala hadiniya wa likum salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa baniha wa ba'liha wa baniha, khususan untuk anak Ananda Ibu Nadira ya, bernama Thorik Taslim bin Najib Effendi. Ya. Jadi ya anaknya Bu Nadira ya. Thorik Taslim bin Najib Effendi. Pasca operasi tiroid, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesempurnaan sempurna. Begitu juga kepada Ustazuna yaitu As-Sayyid Al-Habib Abdurrahman Alaidrus yang mengalami kecelakaan tunggal. Semoga Allah membuatnya kembali seperti sedia kala, recovery-nya lebih cepat. Alaihim al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan kami, dengan ayat-ayat yang telah kami baca. Amin Allahumma. Dengan pengorbanan Bapak, Ibu, saudara-saudara kami dari berbagai negara di majelis kami, Allah bersaksi kalau mereka, terimalah mereka, dan juga dengan kemuliaan mereka ya Allah. Kemuliaan kitab suci-Mu dan kemuliaan jiwa-jiwa yang hadir pada malam ini ya Allah. Kami mohon kepada kala kesembuhan kepada anak daripada jemaah kami, anak daripada Ibu Nadira, yaitu Ananda Thorik Taslim bin Najib Effendi yang mengalami operasi. Semoga ya Allah memberikan kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna. Begitu ya kepada Ustadz kami, Ustazuna Sayyid Abdurrahman Alaidrus yang baru mengalami kecelakaan. Semoga ya Allah Engkau mengembalikan kesehatannya sedia kala, mengalami recovery yang begitu cepat dan normal seperti sedia kala ya Allah. Kembali beribadah kepadamu dalam keadaan normal, kembali bergabung dengan keluarganya dan umat kami ya umat ini ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah operasi dan penyakit keduanya atau kecelakaan keduanya ya Allah sebagai asbab kamu ampunkan segala dosa dan kesalahannya.
Kau berikan yang terbaik kepadanya, Kau penuhi kebutuhan lahir dan batinnya, Kamu angkat kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya, dan Kamu kuatkan iman, Islam, ridha dan tawakalnya ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma ya Allah, terimalah doa dan permintaan kami, dan siapa saja yang hadir pada malam hari ini ya Allah, maka muliakan mereka ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kalau onta Nabi Saleh saja ya Allah, Kamu berikan kemuliaan kepadanya ya Allah. Maka ya Allah, mereka datang bersama kami di tempat ini adalah hamba-hambamu ya Allah, yang merupakan Bani Adam, yang cinta kepadamu, yang rindu kepadamu, yang menginginkan selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari kitab suci-Mu ya Allah Tuhan kami. Maka muliakanlah mereka ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.